Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Nurul Aimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kesahihan hadis. Jadi latar belakangnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan rujukan pertama ajaran Islam. Eksistensinya secara hierarkika adalah referensi kedua setelah Al-Quran. Sebab itu, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terintegrasi ke dalam ranah ilahiyah. Integrasi itu ditandai dengan adanya pemberian mandat otoritas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan secara sempurna bahasa Tuhan, sehingga ia dapat menjadi sebuah petunjuk dalam mewujudkan kemaslahatan dan membangun peradaban umat Islam, umat manusia dalam realitas kehidupan. Yang pertama yaitu kaidah otentisitas hadis atau kritik sanad. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan dhabit, serta tidak terdapat kejanggalan dan cacat yang samar atau hilang. Dengan demikian, hadis dapat dinyatakan sahih apabila memenuhi persyaratan yang oleh Muhammad Syuhud Ismail disebut sebagai unsur-unsur kaidah bayar kesahihan sanad hadis sebagai berikut. Yang pertama, ada sanad atau mata rantai periwayatan bersambung. Yang kedua, seluruh perawi dalam sanad hadis bersifat adil atau terpercaya. Yang ketiga, seluruh perawi dalam sanad bersifat dhabit atau cermat. Yang keempat, sanad dan matan hadis terhindar dari kejanggalan atau syadz. Yang kelima, sanad dan matan hadis terhindar dari cacat yang samar atau hilang. Unsur-unsur kaidah kesahihan yang pertama yakni sanad atau isnad bersambung. Sanad bersambung adalah hadis yang dari perawi pertama sampai perawi terakhir atau mukharij. Tidak terjadi keterputusan sanad. Dengan ungkapan lain, tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Yang kedua, perawi adil. Untuk mengetahui keadilan perawi hadis, para ulama setelah menetapkan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ada berdasar popularitas keutamaan perawi di kalangan para ulama. Yang kedua, berdasar penilaian para kritikus hadis. Yang ketiga, berdasar penerapan kaidah al-jarh wa al-ta'dil. Cara ini ditempuh apabila para kritikus perawi tidak terbukti menyepakati kualitas pribadi perawi tersebut. Jadi, penetapan keadilan perawi diperlukan kesaksian para ulama. Dalam hal ini adalah ulama kritikus hadis. Ketika ada perawi dhabit, seseorang disebut dhabit apabila mampu mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, memahami pembicaraan itu secara benar, kemudian menghafal dengan sungguh-sungguh dan berhasil hafal dengan sempurna. Yang keempat, tidak mengandung syadz. Syadz adalah kejanggalan dalam hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah. Penyebab kejanggalannya adalah riwayat tersebut bertentangan dengan hadis lain satu tema yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang thiqah. Yang kelima, ada tidak mengandung ilat. Ilat dalam hal ini adalah sebab-sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang secara lahiriah tampak berkualitas sahih pada akhirnya menjadi tidak sahih. Ada kaidah validitas hadis atau kritik matan. Yang pertama, matan hadis terhindar dari syadz. Hadis yang terhindar dari syadz adalah sanad hadis harus mahfudz dan tidak gharib, serta matan hadis tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat. Yang kedua, matan hadis terhindar dari ilat, yaitu ada tidak terdapat ziyadah tambahan dalam lafal, ada tidak terdapat idraj atau sisipan dalam lafal matan, ada tidak terjadi irab atau pertentangan yang tidak dapat dikompromikan dalam lafal matan hadis, ada jika ziyadah, idraj dan irab pertentangan dengan riwayat yang thiqah lainnya, maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung syadz. Jadi, itu penjelasan dari kaidah kesahihan hadis. Apabila ada kata yang salah atau kurang sempurna, mohon maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.